setiap salah yang dia lakukan, justru saya tuh yang disalahkan. Seperti kayak dia selingkuh, katanya tadi saya terlalu menuntut. Saat dia marah, katanya saya yang memancing emosinya untuk marah. Lama-lama tuh saya jadi kayak meragukan gitu realitas. Oh ya udah, mungkin memang sayanya aja yang salah. Mungkin saya yang terlalu keras. Saya dihina, dianggap mempermalukan keluarga suami. Sampai akhirnya puncaknya saya merasa benar-benar hancur dan memutuskan melaporkan suami saya ini ke polisi karena KDRT. It's very horrible and I'm so sorry kamu harus laluinnya. In marriage, it's not supposed to be like this. Jadi ironisnya ini dia masih datang gitu ya untuk main sama anak saya. Bahkan mohon maaf dia masih minta saya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya gitu. Welcome to Wellspring Conversations. Nama saya adalah Dr. Sandy Oni. In this podcast, we want to listen to your stories and answer your questions. Jadi tujuan podcast ini bukan untuk saya monolog atau sekedar edukasi, tapi we want to hear from you. Pada hari ini we have a special guest yang dikenal dengan huruf J. Silakan J. Halo, selamat siang. Siang. Jadi how can we help you today? Jadi saya ini adalah seorang ibu dan istri yang dari luar mungkin terlihat punya kehidupan rumah tangga yang baik-baik aja. Suami saya ini dikenal sebagai sosok yang ramah, sopan, suka membantu orang lain. Tapi di balik semua itu hubungan kami ini penuh dengan kekerasan emosional, pengkhianatan dan pengabaian gitu. Jadi itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Jadi saya sering terluka namun tetap bertahan karena saya punya harapan. Saya ingin keluarga kecil kami tetap utuh dan anak kami tetap memiliki sosok ayah dan ibu yang utuh dalam satu rumah. Jadi memang beberapa kali saya menemukan bukti bahwa suami saya berselingkuh. Tapi setiap saya konfrontasi di depan suami gitu, dia menyalahkan kepada saya gitu. Saya katanya terlalu banyak menuntut, terlalu sensitif, dan saya ini katanya tidak bisa menjadi istri yang baik menurutnya. Jadi istri yang bisa memahami kebutuhan suami, menyenangkan hati suami, jadi tempat yang nyaman untuk suami, saya itu tidak bisa menurutnya gitu. Padahal saya sudah berusaha gitu kasih yang terbaik, tapi tetap aja dianggap kurang. Jujur saya hanya ingin dimengerti aja gitu dan ingin diperhatikan, dan saya ingin merasa punya tempat aman gitu di rumah. Sampai akhirnya puncaknya saya merasa benar-benar hancur dan memutuskan melaporkan suami saya ini ke polisi karena KDRT. Itu pun bukan keputusan yang mudah ya, karena saya baru berani setelah didorong oleh keluarga saya dan yang meyakinkan saya bahwa saya harus melindungi diri dan anak saya saat itu. Jadi saat itu saya merasa didukung dan yakin hal ini tuh perlu untuk dilakukan. Tapi nggak lama setelah proses berlangsung gitu, suami dan keluarganya tuh datang ke rumah orang tua saya gitu, memohon untuk mencabut laporan gitu. Mereka menangis, minta maaf, berjanji untuk berubah. Dan karena saya masih sekali lagi ingin menyelamatkan rumah tangga ini, ingin memiliki rumah tangga yang utuh untuk saya dan anak saya luluh gitu. Saya pikir ya udah mungkin ini titik baliknya gitu. Saya ingin percaya bahwa semuanya tuh bisa untuk diperbaiki. Jadi saya cabut laporan tersebut, tapi kenyataannya setelah dicabut laporan tersebut yang saya kira akan baik-baik menjadi seperti semula, ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Justru saya tidak diizinkan kembali ke rumah bersama suami saya gitu. Saya dihina, dianggap mempermalukan keluarga suami, bahkan diminta untuk bercerai oleh keluarga suami. Sejak saat itu suami saya malah memberi stop untuk memberikan nafkah kepada saya dan anak saya. Bertahun-tahun, maksud saya hampir jalan 2 tahun ini saya tidak dinafkahi bersama anak saya. Jadi saya harus mencukupi kebutuhan anak saya sendiri. Jadi dia tetap menjalani hidupnya seperti biasa, seperti nothing happen gitu, kayak gak ada apa-apa yang terjadi. Jadi ironisnya ini dia masih datang gitu ya untuk main sama anak saya, bahkan mohon maaf dia masih minta saya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya gitu. Jadi saya merasa diperlakukan sebagai istri yang hanya ketika dia ingin sesuatu gitu. Jadi di luar itu tuh saya
seperti tidak dianggap gitu. Dan yang paling menyakitkannya itu adalah ketika setiap salah yang dia lakukan, justru saya tuh yang disalahkan. Seperti kayak dia selingkuh, katanya tadi saya terlalu menuntut. Saat dia marah, katanya saya yang mencetus dia marah, saya yang memancing emosinya untuk marah. Lama-lama tuh saya jadi kayak meragukan gitu realitas, kayak saya jadi sering merasa bersalah. Padahal saya ngerti, saya loh yang disakiti gitu. Saya jadi kayak gak bisa gitu bedain mana fakta, mana manipulasi, apa itu benar, apa saya yang salah atau yang seperti itu. Jadi saya juga sempat berpikir gitu, oh ya udah mungkin memang sayanya aja yang salah, mungkin saya yang terlalu keras. Pikiran-pikiran itu tuh terus muncul karena saya selalu diposisikan sebagai penyebab masalah di rumah tangga ini. Dan lebih menyakitkannya lagi karena di mata banyak orang suami saya ini terlihat baik. Jadi ketika saya mencoba bercerita, justru saya yang nggak dipercaya gitu. Saya juga sempat merasa bahwa keluarga saya yang menjadi tempat pulang, tapi ternyata tidak sepenuhnya demikian. Jadi setelah saya mencabut laporan dan keadaan tidak juga membaik, mereka mulai memberikan nasihat-nasihat yang justru membuat saya ragu gitu. Saya mulai tanya-tanya kayak, apa saya salah dari awal untuk melaporkan tindakan tersebut? Apakah mereka tidak tahu apa yang terbaik untuk saya gitu? Saya jadi bingung sendiri gitu. Jadi keluarga saya sendiri jadi kayak menyalahkan saya ketika kondisi memburuk gitu. Jadi saya merasa benar-benar sendirian gitu. Sampai sekarang saya masih belum bisa sepenuhnya melepaskan hubungan ini. Masih gantung posisinya. Jadi salah satu alasan terbesarnya itu karena pertama saya takut hidup saya akan berakhir seperti mama saya, mohon maaf. Karena saya datang dari keluarga yang orang tuanya juga divorce. Jadi beliau bercerai dari papa saya sampai sekarang. Jadi saya lihat hidupnya masih sama seperti lukanya itu masih ada. Ya kesepian, masih tergantung secara finansial dan belum berdamai ketika kami anak-anaknya dekat dengan papa gitu. Saya tidak ingin hidup dengan luka yang sama, pahit yang sama, sendiri dan dipenuhi dengan penyesalan. Itulah saya yang membuat saya ragu sampai sekarang apakah perceraian akan benar-benar menyembuhkan luka atau justru menggantikannya dengan luka yang baru. Saya belum sepenuhnya pulih, tapi saya masih sering terpicu, tertrigger, dan saya masih terus belajar secara perlahan. Tapi melalui kesempatan ini, mudah-mudahan dari saya mulai untuk berani menyuarakan diri saya ingin melepaskan rasa bersalah yang selalu ada di dalam diri saya. Dan saya ingin belajar kepada intuisi serta harga diri saya kembali. Terima kasih udah sharing itu. Aku dengarnya juga hati napilu gitu. Itu satu situasi yang menurut saya it's very horrible and I'm so sorry kamu harus laluinnya. I wanna say that you're very brave. Bahwa kamu itu orang yang menurut saya luar biasa dan hebat bisa tahan seperti ini. Saya ada beberapa thoughts yang kalau boleh saya sampaikan. Is that okay? Okay. Yang pertama adalah, saya mau tanya dulu sebenarnya. J punya berapa anak? 1. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke. Saya ingin tanya, kalau misalnya satu hari anaknya J itu menikah dan sebaliknya istri anaknya J itu memperlakukan anaknya J seperti suaminya J memperlakukan J sekarang, rasanya bagaimana? Sedih gak? Mungkin sedih ya. Of course sebagai orang tua ngelihat anaknya diperlakukan seperti itu sedih gitu. Dan saya rasa no one deserves to be treated like you did. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah ini, bahwa in marriage, it's not supposed to be like this. Dalam pernikahan, it's supposed to be caring. It's supposed to be united. Seharusnya comforting, bukan malah saling menyakitkan seperti ini. Jadi keputusan J menurut saya nih, untuk lapor ke polisi was the right decision. Karena kalau misalnya udah masuk ke safety, udah masuk ke bahaya gitu, danger, memang sudah sepantas dan selayaknya lapor ke polisi. Apakah itu akan break the family? Mungkin. Tetapi a broken family ada kesempatan untuk pulih. There's a chance to heal daripada in an abusive family. I don't think any person itu wajib atau harus stay in a marriage that's
this abusive, this manipulative, ataupun ada perselingkuhannya. You have every right to defend yourself. You have every right to stand up for yourself. Kamu punya segala hak untuk melindungi diri sendiri dan anaknya, J. Do you understand? Oke. Aku mau tekankan, this is not your fault. J pernah dengar gak istilah namanya gaslighting? Ya itu yang pengen banget ditanyain sebetulnya. Exactly. Jadi istilah gaslighting ini adalah fenomena di mana satu orang itu begitu banyak bohongnya atau begitu bisa manipulasi sehingga orang tersebut mulai mikir, am I going crazy? Ini apa aku yang salah ya? Apa yang aku gila ya? Padahal orang yang lain yang menyakiti mereka. Dan saya rasa ini berdasarkan apa yang kita sudah bicarakan selama ini ada unsur gaslightingnya. Nah, kenapa ada gaslighting? Orang yang salah, orang yang melakukan kesalahan, biasanya mau ketahuan nggak bahwa mereka itu salah? Enggak, justru malah membela dirinya mungkin ya. Exactly. Makanya banyak orang lakukan gaslighting. Makanya benar kata Jay, aneh gitu loh. Kok saya yang disakitin? Saya yang diselingkuhin? Saya yang di-abuse? Tapi kenapa semuanya salah saya? Betul. It's not your fault. No one deserves to be treated that way. Untuk membentengi diri secara mental dari gaslighting itu gimana? Ada beberapa cara nih. Yang pertama adalah susah sekali kita membentengi diri dari gaslighting kalau kita sendirian dan kita lonely. Kita butuh perspektif luar yang kita percaya, yang bisa tell us the truth, yang bisa membela kita. Bukan kita cari pembenaran, tapi dalam kasus ini memang butuh temen gitu, yang bisa support kita, yang bisa memberikan kita perspektif yang tidak bias gitu, bisa memberikan kita perspektif ketiga. That's the first thing. Tetapi kalau misalnya orangnya udah abusive, udah manipulatif, dan sepertinya bisa lakukan seenaknya gitu, menurut saya perlu dipertanyakan, is this a real marriage? Jangan sampai, as you say gitu, you're afraid of ending up like your mom. Tapi sebaliknya, don't let yourself be treated in this way. Karena menurut saya kalau misalnya orangnya udah abusive, dan tidak ada konsekuensi, it's gonna get worse and worse and worse and worse. You deserve to be loved. You deserve to be cared for. You're not crazy. It's not your fault. Untuk bisa mengubah situasi ini, it takes courage. Awalnya dia sudah memberanikan diri lapor ke polisi. Kalau memang tetap ada kekerasan fisik, then you need to get the police involved. Dan jangan salah, meskipun sudah menikah, tetap bisa terjadi yang namanya pemerkosaan. Even if you're married, itu bukan berarti ada akses bebas gitu. Terutama kalau memaksakan harus memberikan your body, your precious body, to your abuser. Menurut saya, this is not a psychological issue. This is a safety issue yang Jay sedang alami pada saat ini. You need to protect yourself. You need to protect your child. Nah, saya tahu nih, Jay nggak mau anaknya Jay itu ngerasa, oh kok saya broken home juga. Tetapi jangan sampai anaknya Jay merasa, my mom was abused and I could do nothing about it. Karena anak-anak meskipun masih kecil, mereka ngerti loh. Iya. Dia Benar. harus, Maupun anak saya umurnya 4 tahun, kadang memang dia paham gitu, ngerti. Ketika orang tuanya berantem, mungkin dia kayak ngeliatin gitu. Jadi ya itu takut ada trauma juga untuk anak. karena jangan sampai satu hari anaknya Jay dalam pernikahan, dalam relationship yang sama abusive-nya, and he does nothing. Justru dengan melindungi diri sendiri, anaknya Jay itu bisa ngeliat, wah, my mom fought for her rights. My mom had the courage untuk bisa leave an abusive relationship. And I think itu adalah satu pelajaran yang sangat penting untuk anaknya Jay pelajari. Again, I cannot make the decision for you. Cuman, physical abuse, sexual abuse, emotional abuse is real. And memang kalau kita ke counselor, baik itu buat kita berubah kan. No, ada saatnya di mana the situation has to change and it becomes a safety issue. Jadi pada hari ini I'm telling you, based on your story, you are right. It is not your fault. You're not crazy and you do not deserve to be abused like this. Whatever decision you make, ingat bahwa cari ada your support system. Mungkin tadinya keluarga ngerti, sekarang mereka nggak ngerti. Tapi you need support system as well. Yang bisa bantuin, yang bisa melindungi kalau misalnya kasusnya udah seperti ini. And then you make your decision, what do you do? Gimana ya dok untuk membedakan antara intuisi dengan ketakutan atau luka lama yang
belum sembuh gitu, terutama saat membuat keputusan penting kayak mempertahankan atau melepaskan hubungan gitu, Dok. I think ada berapa hal. Satu, yang pertama adalah kita cerita dan kita cari opini orang. Seperti kita ngobrol gini kan. And I'm telling you that if you want to protect yourself, it's the right decision. Tapi seringkali kalau kita mau tahu nih, am I making the right decision? Kita cerita ke orang yang we trust. Kita cerita orang yang lebih ngerti, yang mature. Dan kita minta pendapat mereka. Itu salah satunya. Kedua, kita harus mengingat bahwa di Indonesia suka nggak suka tetap ada stigma perceraian. Banyak orang stayed in abusive relationship karena tidak mau dapat dicap janda. Menurut saya itu harus diubah. Karena di Indonesia, meskipun dicap janda, she did it out of courage to protect herself. She did it karena she has ada harga diri di mana I will not be abused, I will not be used. Gitu. Dan memang suka nggak suka pasti ada yang gosip, tapi we do what is right for us. We do what is right for our children. Dan kita lakukan yang terbaik for the people that we love. Even kalau misalnya pilihannya sulit. Karena remember, dari berdasarkan ceritanya J tadi, itu bertahap makin lama makin parah. Iya, betul sekali. Meaning it's gonna get even worse than this. Again, I cannot make the decision for you. Cuma berdasarkan kasus yang selama ini saya tangani, this sounds not like a psychological issue, tapi more of an abuse and safety issue. Karena orang, no matter mereka sekuat apa psikologis, tidak seharusnya hidup dalam kondisi seperti itu. Dan mana bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Now I know gitu. Jadi it's not about being a perfect wife or mom gitu ya. It's about being safe, seen and respected. Mungkin ya. Absolutely. You deserve to be seen. You deserve to be safe. You deserve to be respected. And unfortunately, your husband dan keluarganya will do everything supaya nggak ada perubahan kan. Karena for them this is nice gitu. He gets to do what he wants. Dan tetap ada muka di luar gitu. Tetap ada reputasi, kelihatan bagus gitu. You deserve to be safe. You deserve to be seen. You deserve to be respected. Remember that. Dulu mikir kayak semua tuh harus diperbaikin semuanya meskipun aku sendirian terluka. Tapi sekarang jadi lebih belajar. Ternyata nggak apa-apa mungkin ya kalau pergi dari hal-hal yang menyakitiku gitu. Karena aku juga masih dalam proses pulih, masih belajar. Kadang ya itu tadi masih sering goyah gitu, tapi setidaknya langkah kecil itu tuh udah mulai gitu at least gitu. Dan itu cukup mungkin ya untuk sekarang gitu. Langkah kecil yang lama-lama juga jadi langkah yang besar. Absolutely. You deserve to say no step by step untuk make sure you and your child yang tadi seen, respected and safe. Thank you so much for calling today. We hope it goes well. We hope next time kita bisa ngobrol, we hear that you're safe, that you're seen, you're respected, that you have a great relationship with your son, that you have the family that's happy and that you've wanted. But please take care of yourself, okay? Iya. Okay. Makasih banyak untuk dokter, untuk kesempatannya juga. Sejauh ini saya lega bisa cerita. Semoga sharing yang saya kasih juga jadi pengingat untuk orang-orang juga supaya bisa lebih berani untuk merespek dirinya sendiri karena mereka butuh tempat yang aman gitu. Absolutely. Thank you so much, J. Talk to you next time. Ya, terima kasih. Oke. Kita baru mendengar dari J, and that was a very, very challenging story to hear. I just want to say one thing. Butuh keberanian to stay in a relationship. Tapi terkadang butuh keberanian yang lebih to step out of an abusive relationship. Again, it takes courage to stay in a relationship, but sometimes it takes even more courage to walk away from an abusive relationship. No matter who you are, or if you're a man or a woman, you deserve to feel safe, you deserve to feel seen, you deserve to be respected. Thank you very much, and I'll see you next time.